Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Hasan Hulwi Sulhak. Di video kali ini saya akan berbagi tentang tujuan hidup saya, potensi diri yang saya miliki, refleksi kelebihan dan kekurangan saya, serta bagaimana saya membayangkan diri saya keluar dari zona nyaman. Jujur, awalnya saya menganggap ini hanya tugas biasa, tapi setelah saya berpikir lebih dalam, ternyata ini bukan sekedar tugas. Ini adalah momen untuk benar-benar berhenti sejenak dan bertanya kepada diri saya sendiri, sebenarnya saya mau jadi apa dalam hidup ini? Kadang kita terlalu sibuk menjalani hari demi hari sampai lupa memikirkan arah hidup kita sendiri. Yang pertama, tujuan hidup. Kalau ditanya tujuan hidup saya apa? Dulu mungkin jawabannya sederhana. Ya mungkin pengen jadi sukses, pilot, polisi, entah itu semuanya. Tapi semakin saya bertambah umur dan pengalaman, saya sadar bahwa sukses itu luas. Sukses bukan cuma soal uang atau jabatan. Sukses itu tentang merasa cukup, merasa berarti, dan merasa berguna. Tujuan hidup saya sekarang adalah menjadi pribadi yang berkembang dan bermanfaat bagi orang lain. Saya ingin sukses di bidang teknologi karena saya memang tertarik di dunia itu. Saya ingin membuat sistem aplikasi atau sesuatu yang benar-benar membantu orang lain. Saya ingin suatu hari nanti ada orang yang terbantu karena sistem yang saya buat. Itu rasanya pasti beda. Bukan cuma bangga karena berhasil, tapi bangga karena bisa memberi dampak kepada orang lain. Selain itu, tujuan hidup saya yang paling dalam adalah membahagiakan kedua orang tua saya. Kadang saya mikir, semua perjuangan mereka, semua pengorbanan mereka, pasti ada harapan besar yang dititipkan kepada saya. Dan saya gak mau mengecewakan itu. Ada satu kutipan yang sangat saya suka, yang isinya, hidup bukan tentang menjadi lebih baik dari orang lain, tapi lebih baik dari diri kita yang kemarin. Itu yang selalu saya pegang. Terus yang kedua, potensi diri dan minat bakat. Kalau bicara potensi diri, saya sadar saya punya minat yang cukup besar di bidang teknologi dan sistem informasi. Saya suka hal-hal yang berhubungan dengan logika, struktur sistem, database, dan pengembangan aplikasi. Saya menikmati proses ketika membuat sesuatu dari nol. Dari yang awalnya cuma ide, jadi sistem yang bisa dipakai. Rasanya seperti membangun sesuatu yang hidup. Selain itu, saya juga cukup suka mendesain tampilan sistem. Saya percaya bahwa sistem yang bagus bukan cuma yang fungsional, tapi juga yang nyaman digunakan untuk semua orang. Saya termasuk orang yang kalau sudah tertarik pada suatu hal, bisa fokus lama. Kadang sampai lupa waktu, tapi saya juga sadar bahwa itu cuma awal. Kalau tidak diasah, tidak akan berkembang. Banyak orang berbakat, tapi sedikit yang konsisten. Dan saya ingin menjadi orang yang konsisten itu. Ada kutipan yang pernah saya dengar. Bakat membuka pintu, tapi kerja keras yang membuatmu tetap di dalam ruangan. Dan itu sangat benar.
Yang ketiga, refleksi diri. Kelebihan dan kekurangan. Bagian ini mungkin yang paling jujur dan paling menantang. Karena refleksi diri itu artinya kita harus berani melihat diri kita sendiri apa adanya. Kelebihan saya yang pertama, mungkin saya orangnya cukup bertanggung jawab. Kalau sudah diberi tugas, saya berusaha menyelesaikannya sampai selesai, walaupun itu telat. Kedua, saya punya rasa ingin tahu yang tinggi. Kalau tidak paham sesuatu, saya mungkin bisa bertanya atau tidak tenang dalam sebelum saya mengerti. Yang ketiga, saya cukup tekun. Kalau sudah fokus pada hal satu, itu saya mungkin bisa mempelajarinya lebih dalam lagi. Terus kekurangan saya juga punya kekurangan. Saya kadang overthinking, kadang terlalu banyak berpikir sebelum bertindak. Saya takut gagal, saya takut salah, dan jujur kadang saya takut dinilai orang. Saya juga sering berada di zona nyaman. Kalau sudah merasa nyaman, saya cenderung bertahan di situ. Padahal saya tahu pertumbuhan itu ada di luar zona nyaman. Ada kalimat yang cukup menampar saya. Jika kamu terus melakukan apa yang nyaman, kamu tidak akan pernah tahu seberapa kuatnya diri. Dan itu benar. Tugas video ini sebenarnya sudah jadi latihan untuk keluar dari zona nyaman saya. Karena berbicara di depan kamera bukan hal yang biasa saya lakukan. Tapi justru disinilah prosesnya. Yang keempat, simulasi mental, keluar dari zona nyaman. Sekarang saya coba membayangkan bagaimana kalau saya benar-benar keluar dari zona nyaman. Saya membayangkan diri saya presentasi di depan banyak orang, mengikuti lomba dan kompetisi, mengambil proyek besar yang penuh tanggung jawab, bekerja di lingkungan yang kompetitif. Jujur, ada rasa takut di sana. Tapi tidak cukup bagus. Takut gagal, takut dianggap tidak mampu. Tapi saya juga membayangkan satu hal. Bagaimana kalau saya berhasil? Bagaimana kalau saya ternyata mampu? Bagaimana kalau rasa takut itu ilusi yang saya buat sendiri? Saya percaya rasa takut itu wajar, tapi menyerah karena takut itu pilihan. Saya ingin memilih untuk tetap melangkah walaupun pelan, karena saya sadar semua orang hebat pernah berada di posisi tidak percaya diri. Bedanya mereka tetap jalan dan terus melakukannya. Ada kutipan yang sangat kuat, yaitu growth begins where comfort ends. Itu cukup nampar saya. Yang artinya pertumbuhan dimulai saat kenyamanan berakhir dan saya ingin bertumbuh. Yang selanjutnya bagian emosional, realita hidup. Kadang saya berpikir hidup ini cepat sekali berjalan. Hari demi hari berlalu dan kalau tidak sadar kita bisa menjalani hidup tanpa arah. Saya tidak ingin hidup hanya sekedar lewat. Saya ingin hidup dengan tujuan. Saya ingin ketika suatu hari nanti saya melihat ke belakang, saya bisa berkata,
Saya sudah mencoba, saya sudah berjuang, dan saya sudah berkembang. Mungkin saya belum sempurna karena mungkin saya masih banyak kekurangan, tapi saya sedang berproses dan saya percaya itu proses tidak pernah mengkhianati hasil. Untuk yang terakhir, sebagai penutup, saya ingin mengatakan bahwa hidup ini adalah perjalanan. Tujuan hidup memberi arah, potensi diri, memberi bekal, refleksi diri, memberi kesadaran, dan keberanian keluar dari zona nyaman, memberi pertumbuhan. Saya ingin berterima kasih untuk siapa saja yang mendengarkan cerita dan refleksi saya ini. Semoga saya bisa terus berkembang dan semoga kita semua juga bisa menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Terima kasih dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace out.